Mas, kok bisa sih saya kena kanker? Apa sih penyebabnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Karsyaudhanasa, praktisi kesehatan di bidang keperawatan. Nah, kembali lagi di channel ini ya. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan secara singkat apa itu kanker. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah pada paham ya, sudah tahu lah seenggaknya tentang apa itu kanker. Nah, terus saya akan sharing lagi nih tentang pertanyaan yang sering saya temuin di lapangan. Di penderita kanker itu menanyakan hal seperti ini. Jadi, Mas, kok bisa sih saya kena kanker? Apa sih penyebabnya? Nah, mungkin pertanyaan itu hampir semua penderita kanker mempunyai pertanyaan yang sama. Kok bisa kena kanker? Emang apa penyebabnya? Itu. Nah, sekarang saatnya kita sharing. Jadi, tentang penyebab kanker. Nah, setahu saya, penyebab kanker yang utama itu belum ada yang menjelaskan, dan belum ada studi-studi atau jurnal yang menjelaskan bahwa penyebab kanker itu adalah A, penyebab kanker itu adalah B. Itu belum ada setahu saya. Beda dengan penyakit lain. Kalau penyakit lain kan misalkan flu burung, penyebabnya ya dari burung gitu. Nah, kalau kanker ini belum tahu nih penyebab pastinya apa. Nah, tapi di jurnal-jurnal atau edukasi yang saya temuin itu sudah ada faktor-faktor pencetus atau faktor-faktor resiko terjadinya kanker. Nah, apa saja sih itu? Yuk kita lihat videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman, untuk faktor pencetus dan faktor resiko terjadinya kanker itu ada 6. Yang pertama itu adalah usia. Nah, usia dengan lebih dari 65 tahun atau di medis biasanya kita sebut geriatri, itu lebih beresiko untuk terjadinya kanker. Kenapa? Karena pada usia lanjut di atas 65 tahun ini, koordinasi tiap sel itu rentan untuk error. Nah, seperti dijelaskan pada video sebelumnya, kanker adalah sel yang error, sel yang abnormal. Nah, pada usia 65 tahun, selnya sering error. Oh, jadi resiko terjadinya kanker pada usia ini itu lebih tinggi karena kemungkinan error dan abnormalnya sel itu lebih tinggi dari usia-usia produktif, seperti itu. Terus yang kedua yaitu adalah kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan di sini itu meliputi riwayat kesehatan seseorang. Misalkan si A menderita penyakit B. Nah, apakah penyakit ini bisa menyebabkan kanker? Itu bisa saja. Nah, karena berbagai faktor yang lain sebagai faktor pendukung terhadap terjadinya kanker, karena ada penyakit ini, itu bisa menjadi lebih tinggi lagi untuk beresikonya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu adalah obesitas. Nah, kenapa obesitas bisa masuk menjadi faktor resiko terjadinya kanker? Karena di orang-orang yang mengalami obesitas itu terjadi peradangan kronis. Nah, seiring berjalannya waktu itu bisa menyebabkan error di DNA. Nah, seperti yang kita ketahui, DNA itu bertugas untuk memberikan instruksi kepada sel. Nah, apabila DNA-nya error, otomatis selnya pun bisa error. Nah, sel error ini bisa menjadi abnormal dan bisa menjadi kanker. Selain itu, pada orang-orang yang obesitas, itu kan jaringan lemaknya tinggi ya. Nah, jaringan lemak itu menghasilkan hormon estrogen yang tinggi dan itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker. Itu nomor 3. Nomor 4 yaitu mengkonsumsi obat-obatan hormonal dengan kadar tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, obat-obat hormonal ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang binaragawan seperti steroid untuk otot-ototnya. Terus dewasa ini banyak nih yang pakai itu, yaitu untuk obat penggemuk dan cepat kurus. Nah, bagi teman-teman yang diet atau pengen cepat kurus, hati-hati nih. Untuk obat-obatannya harus dilihat kadar atau isinya tuh adakah obat hormonal, karena biasanya ada. Tapi mudah-mudahan dosisnya rendah. Karena obat-obat hormonal dengan dosis kadar tinggi apalagi tidak
pakai dosis dari dokter itu bisa menjadi faktor pencetus terjadinya kanker. Itu nomor 4. Nomor 5 yaitu faktor resikonya. Nomor 5 yaitu kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk itu apa aja? Yang jelas merokok dan alkohol. Di merokok sudah jelas, di bungkus rokoknya pun menyebabkan kanker. Tapi ya karena warga plus 62 ini pada bandel-bandel, tetap aja dikonsumsi rokoknya, padahal itu sudah jelas-jelas menyebabkan kanker. Kandungannya apa yang menyebabkan kanker di rokok itu? Ternyata bukan nikotin, tapi TAR, tar. Ya, zat tar ini yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Terus alkohol. Nah, hampir kebanyakan penyakit sih kayaknya untuk merokok dan alkohol ini dilarang ya, karena menjadi faktor penyebabnya banyak penyakit. Nah, terus kebiasaan buruk yang lain yang sangat sering dijumpai di pasien-pasien terutama di Indonesia yaitu tentang pola hidup, terutama pola makan. Nah, pola makan harus dijaga benar-benar. Makanan apa saja sih yang bisa menyebabkan kanker atau pemicu kanker? Yang jelas makanan yang mengandung karbon bebas. Apa aja yang mengandung karbon bebas? Itu makanan-makanan yang diasap, dibakar, apalagi dibakarnya pakai arang sampai hitam terus kita makan. Nah, itu bisa menjadi faktor pencetus terjadinya kanker. Saya tidak melarang untuk memakan makanan itu, tapi kalau bisa dikurangin, jangan sampai full sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun makan itu terus. Jangan, diselingi lah, karena itu kan makanan enak. Saya juga suka sebenarnya, itu ya enak kan, tapi yang biasanya yang enak-enak memang suka dilarang. Nah, untuk makanan-makanan karbon bebas ini kalau bisa sih dikurangin ya, diselingin sama makanan-makanan sehat. Nah, terus yang keenam, faktor pencetusnya yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini meliputi paparan radiasi, polusi yang kotor, dan zat kimia. Nah, saya sudah pengalaman di rumah sakit saya. Jadi kebanyakan pasien kanker di Darmais, pasien Indonesia berarti kankernya, itu dilihat dari demografi dia tinggal, itu kebanyakan pasien itu tinggal di daerah industri, pabrik, dan juga pelabuhan. Kalau enggak kerjanya di pabrik, atau di pelabuhan, atau di pertambangan. Itu banyak pasien. Jadi make sense pas lihat edukasi, oh lingkungan berpengaruh terhadap terjadinya kanker. Memang betul. Jadi pada kenyataannya memang pasien di Darmais juga banyak orang-orang yang demografi tempat tinggalnya kurang baik, polusinya jelek, buruk, terus kawasan industri, udaranya udah, pokoknya nggak enak di hidupnya juga. Nah, itu 6 faktor pencetus atau faktor resiko terjadinya kanker. Nah, dari ke-6 faktor ini tidak serta-merta sehari 2 hari orang itu langsung kanker, tidak. Proses terjadinya kanker dari faktor pencetus ini bisa cukup lama, bukan setahun 2 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun baru pasien itu terkena kanker. Nah, tapi jangan leha-leha juga, jangan santai-santai juga. Kalau kita mengalami atau menjumpai 6 faktor pencetus kanker ini di kehidupan kita harus lebih aware lagi. Kita harus setidaknya yang paling utama yaitu merubah pola hidup. Dan dari tadi kan ada makan, lebih dijaga lagi, terus dari lingkungan, gimana diperhatiin biar lebih sehat lagi, seperti itu ya. Pokoknya jangan sampai kita lengah. Itu mungkin video kali ini cukup sekian ya. Ini berarti 6 faktor penyebab faktor pencetus terjadinya kanker. Nah, mudah-mudahan pada video kali ini bisa bermanfaat lagi bagi teman-teman. Dan kepada teman-teman yang pengen sharing, komen, tinggal komen langsung di kolom komentar saja. Kita sharing sebanyak-banyaknya, oke? Dan yang paling penting satu lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, oke? Bye-bye, ciao.